Ya pemirsa, Kementerian Kesehatan mencatat kasus gagal ginjal akut progresif atipikal ini sudah terjadi dan ditemukan di 26 provinsi di Indonesia dan salah satunya adalah di Jawa Timur. Nah, menurut data yang dihimpun oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, untuk angka kematiannya di Jawa Timur ini di atas 50%. Itu yang kemudian akan kami bahas pemirsa dalam dialog titik tengah sesaat lagi. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur menyebutkan ini untuk kasus gagal ginjal akut sudah mencapai 30 kasus. Dari jumlah tersebut 16 pasien meninggal dunia, di antaranya balita berusia 1 hingga 5 tahun. Pemaparan kasus gagal ginjal akut di Jawa Timur ini disampaikan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur bersama Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Dokter Anak Indonesia, serta Ikatan Apoteker Indonesia. Kepala Dinkes Jatim Erwin Asta menjelaskan, dari 30 kasus gagal ginjal akut misterius di Jawa Timur ini merupakan pendataan dari bulan Agustus hingga 22 Oktober 2022. Seluruh kasus tersebut dirawat dan ditangani begitu di beberapa rumah sakit, diantaranya adalah Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya dan juga Rumah Sakit Saiful Anwar Malang. Sementara itu, untuk mencegah meningkatnya kasus gagal ginjal akut, Dinas Kesehatan telah berkoordinasi dengan Ikatan Apoteker Jawa Timur untuk mengimbau dan mengedukasi apoteker dan juga pihak apotik untuk tidak memasarkan beberapa jenis obat yang mengandung cemaran etilen glikol yang melebihi ambang batas yang sudah ditentukan. Waspada gagal ginjal akut anak, itulah pembahasan kita dalam dialog titik tengah untuk edisi hari ini. Sudah bergabung dua orang narasumber dari luar studio. Saya akan perkenalkan terlebih dahulu ada Dr. Syamsul Arif, spesialis anak yang merupakan Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia Cabang Jawa Timur. Selamat siang, Dr. Syamsul Arif. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Dr. Syamsul. Terima kasih sudah bergabung bersama kami siang hari ini. Dan ya, juga ada Dr. Krisni Subandia, spesialis anak di sini, konsultan ginjal anak. Selamat siang, Dr. Krisni. Waalaikumsalam. Terima kasih juga sudah bergabung untuk membahas waspada gagal ginjal akut pada anak. Sekarang saya terlebih dahulu ke Ketua IDAI. Dr. Syamsul, kalau kita melihat begitu ya, tadi rilis dari Dinas Kesehatan terakhir pertanggal 22 kasusnya di Jawa Timur mencapai 30 kasus. Nah, kalau dari catatan ID kondisinya seperti apa? IDAI kondisi seperti apa di Jawa Timur, dokter? Jadi Jawa Timur ini puncaknya kasus itu terjadi pada bulan September kemarin, dan Oktober ini sudah mulai menurun kasus yang masuk. Jadi yang meninggal memang di atas 50% itu. Jadi kemungkinan yang meninggal itu karena datangnya itu terlambat, sehingga upaya yang paling terakhir pun yaitu dilakukan hemodialisis itu sampai 4 kali, yang terakhir yang kemarin di Sutomo itu tidak bisa menolong karena mungkin sudah terjadi kerusakan organik pada ginjalnya. Oke, kalau kita lihat dari angka-angka ini begitu ya, untuk rentan usia yang paling banyak seperti apa, dokter, hasil data-data yang ada ini? Angkanya yang paling tinggi anak-anak yang terkena maupun yang meninggal adalah anak-anak antara 1 sampai 5 tahun yang kita tahu sebagai balita. Ya, jadi 60% yang terkena itu adalah balita. Oke, nah kalau kita melihat saat ini ada beberapa yang dirawat di sejumlah rumah sakit, utamanya di 2 rumah sakit rujukan ya, gitu ya, 2 dari 14 ini kan ada di Jawa Timur, yaitu RSSA dan juga Sutomo. Nah, tentu IDAI juga punya link ke sana. Nah, untuk kondisi terkini yang dirawat ini seperti apa, dokter? Yang dirawat kalau tidak salah, kalau di Sutomo sekarang tinggal 1 anak yang dirawat, yang masuk kemarin hari Jumat. Yang dirawat itu sebelumnya ada dirawat 1 berat yang kemudian meninggal, tapi sebelum meninggal ada lagi masuk 1, sehingga yang dirawat itu tetap 1 ya, jadi 15
kasus yang dirawat di Sutomo itu 10 meninggal, 1 masih dirawat, dan 4 sudah sembuh. Sedangkan yang di Malang, RSSA nanti bisa ditanyakan kepada Dr. Krisni sebagai konsultan nefrologi anak di Rumah Sakit Saiful Anwar. Oke, Dokter Krisni, yang saat ini dirawat di Malang ada berapa orang ya, Dokter Krisni? Malang di ruang ICU itu 1 anak. Jadi sudah dirawat sejak 1 Oktober kemarin. Alhamdulillah kondisinya sudah mulai ada perbaikan. Oke, kalau di RSSA begitu ya dokter, kapan sebenarnya terjadi lonjakan untuk rujukan gagal ginjal akut progresif atipikal ini dokter? Iya, jadi kita mengetahui atau aware ya terhadap adanya gejala dari gangguan ginjal akut progresif atipikal ini memang sejak bulan Juli. Kemudian awal atau diketahui bulan Juli, cuman peak-nya yang paling tinggi adalah pada saat bulan September. Jadi di bulan September itu kita mengalami peningkatan pasien, mungkin kayaknya hampir di semua di Indonesia sepertinya bulan September mengalami peningkatan pasien gangguan ginjal akut progresif atipikal ini, dan di bulan Oktober ini alhamdulillah sudah mulai penurunan dari angka kejadiannya. Oke, yang masuk rumah sakit rata-rata kondisinya seperti apa? Karena tadi ada indikasi yang disampaikan Dr. Syamsul mungkin telat begitu ya masuk rumah sakit, telat ditangani sehingga angka kematian ini bisa di atas 50%. Kalau yang Dr. Krisni tangani seperti apa dokter pada saat masuk rumah sakit? Iya, memang di awal-awal di bulan Juli sama bulan Agustus sama September itu memang yang dirujuk memang sebagian besar memang dalam kondisi yang sudah kurang baik ya, jadi kemimpinannya kurang baik. Jadi tetapi setelah itu setelah kita mulai memberitahukan beberapa dokter umum dan sebagainya bahwa beberapa kasus rujukan yang dirujuk ini sudah mulai tidak sampai terlambat. Jadi akhirnya alhamdulillah di bulan-bulan September Oktober ini angka kematiannya berkurang. Oke, nanti kita akan ketahui begitu ya, seperti apa sih sebenarnya proses apa yang terjadi pada ginjal khususnya anak ketika terserang gagal ginjal akut progresif atipikal itu. Tapi sekarang saya ke Dr. Syamsul terlebih dahulu. Dr. Syamsul, setelah kemudian kita sadar begitu bahwa ada kasus gagal ginjal akut atipikal, apa yang dilakukan oleh IDAI? Koordinasi seperti apa yang dilakukan? Namun kita akan jeda terlebih dahulu, Dr. Syamsul. Kita akan jeda dan kita akan kembali untuk Anda usai jeda berikut. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, masih membahas waspada gagal ginjal akut anak bersama 2 orang narasumber, ada Dr. Syamsul, Ketua IDAI Jawa Timur, dan juga Dr. Krisni, konsultan ginjal anak. Tadi tempat terputus sebelum jeda Dr. Syamsul, ini kalau kita lihat secara nasional memang grafiknya meningkat sejak Agustus begitu ya. Nah kalau di Jawa Timur setelah mengetahui ada lonjakan ini, apa langkah yang sudah dilakukan oleh IDAI dokter? Jadi terima kasih, IDAI sebagai organisasi profesi tentu bertanggung jawab terhadap penyebaran informasi secepatnya, seakurat mungkin untuk menghindari hoax-hoax yang nanti akan berkembang. Jadi kabar harus kita berikan pertama pada seluruh anggota. IDAI Jawa Timur mempunyai anggota 560 ya. Jadi kita mempunyai WA group, itu 3 WA group kita sebarkan informasi-informasi ilmiah dan data-data yang ada secara nasional. Kemudian kita juga melakukan penjelasan-penjelasan kepada masyarakat melalui radio, TV dan sebagainya tentang apa yang perlu dimonitor pada anak yang sakit oleh orang tuanya. Jadi penjelasan itu tadi barusan kita juga pemberian lakukan IG Live, juga nanti akan direncanakan seminar daring untuk masyarakat dari IDAI Jawa Timur.
Oke. Nah, kalau kita melihat begitu ya, ini informasi sudah disampaikan kepada para dokter begitu yang masuk dalam IDAI. Sekarang saya ke Dokter Krisni. Dokter, seperti yang disampaikan oleh Menkes kemarin begitu ya, kemudian zat-zat beracun yang diduga menjadi penyebab ini ketika masuk ke dalam tubuh menjadi asam oksalat dan ini menjadi ada kristal-kristal itu yang membahayakan ginjal. Sebenarnya seperti apa sih prosesnya, dokter, sehingga kemudian angka kematiannya bisa begitu tinggi, lalu kemudian yang masuk rumah sakit rata-rata perawatannya tidak lama gitu, tapi kemudian kondisinya drop. Ini seperti apa, dokter? Ya, jadi sebetulnya gangguan ginjal akut pada anak itu sering ya kita merawatnya. Ya. Cuman di akhir-akhir ini adalah terjadinya suatu kasus yaitu gangguan ginjal akut progresif atipikal. Ya. Jadi sebetulnya sampai sekarang etiologinya itu atau penyebabnya memang masih diinvestigasi ya. Jadi Ya. kita memang sedang masih dicari penyebab pastinya. Memang juga disebabkan oleh karena etilen glikol atau dietilen glikol, tapi mungkin bisa juga oleh penyebab yang lain yang masih kita investigasi. Kemudian gangguan ginjal akut ini secara penurunan secara cepat, ya, secara cepat dan mendadak berasal dari fungsi filtrasi glomerulus atau fungsi filtrasi ginjal. Jadi akhirnya apabila tidak terjadi fungsi yang baik pada pada fungsi yang ginjal yang baik, maka akan terjadi gangguan yang biasanya ditandai dengan adanya peningkatan dari serum kreatinin. Nah, pada anak dengan gangguan ginjal akut progresif atipikal ini memang beda dengan gangguan ginjal akut yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya memang ada penyebabnya, yaitu biasanya bisa karena dehidrasi, kekurangan cairan, atau karena intoksikasi makanan dan sebagainya. Tapi pada kasus ini itu terjadinya secara cepat dan mendadak dan tidak ada penyakit ginjal pada anak sebelumnya. Jadi anak yang tanpa adanya kelainan ginjal atau penyakit ginjal tiba-tiba terjadi penurunan dari fungsi ginjalnya. Inilah yang kita sebut sebagai gangguan ginjal akut progresif atipikal. Jadi kalau kita lakukan pemeriksaan USG dan sebagainya pada anak-anak ini masih dalam batas normal semuanya untuk ginjalnya. Kalau gejala yang mungkin bisa diidentifikasi oleh orang tua di rumah begitu sehingga mereka bisa melakukan penanganan yang tepat seperti apa, dokter? Yang pertama memang kita harus pada anak-anak yang dalam kondisi sakit ya, misalnya ada gejala, karena gangguan ginjal akut progresif atipikal ini bisa atau tanpa disertai adanya gejala prosemal ya, seperti batuk pilek, kemudian mual, muntah, diare, dan demam. Apabila anak memang ada gejala tersebut, yang nomor satu kita harus memperhatikan saat ini, kita harus aware terhadap jumlah air kemihnya. Kita harus, kalau anak masih menggunakan popok, kita harus membuka popoknya. Berapa jumlah air kemih anak itu, atau kita menanya pada anak, apakah terjadi frekuensi jumlah dia PAK-nya, buang air kemihnya berkurang, atau jumlahnya berkurang, atau ada perubahan dari urinnya. Misalnya yang biasa urin adalah jernih itu menjadi pekat, atau kalau makin pekat biasanya akan menjadi berwarna kecoklatan. Jadi kita sekarang harus aware terhadap urinnya. Kalau menemui ada gejala ini apa yang bisa kita lakukan khususnya para orang tua begitu ya, nanti kita akan bahas dan juga nanti bersama Dr. Syamsul juga. Tetaplah bersama kami dalam Dialog Titik Tengah. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Titik Tengah. Langsung saja saya ke Dr. Syamsul terlebih dahulu. Dokter, ini kan sudah ada beberapa upaya yang dilakukan. Salah satunya dari Jawa Timur ataupun juga dari Kemenkes mengatakan jangan meresepkan terlebih dahulu begitu ya obat yang sirup ataupun yang mengandung cemaran etilen glikol ataupun di etilen glikol. Nah, kalau dari IDAI sendiri bagaimana kemudian mengkoordinasikan ini sehingga ini tidak diresepkan kepada anak-anak, dokter? Ya, sementara yang kita informasikan pada para anggota dan mungkin para dokter yang lain untuk bahwa kita mengikuti anjuran dari Kemenkes. Jadi tidak meresepkan obat-obat dalam bentuk sirup karena dalam sirup tersebut dikhawatirkan terdapat pencemaran atau kontaminasi walaupun tidak dengan sengaja adanya pencemaran etilen glikol maupun dietilen glikol. Kita tahu bahwa sirup, obat-obat dalam bentuk sirup itu dibuat sirup kadang-kadang
zat aktifnya itu susah larut air. Oleh karena itu dibantu pelarut, biasanya gliserol atau gliserin, sorbitol, propil etilen glikol. Nah, zat-zat tadi itu dalam pembuatannya kadang-kadang terkontaminasi atau tercemar dengan etilen glikol dan dietilen glikol. Tetapi itu tidak apa-apa secara internasional atas tidak melebihi ambang batas yaitu 0,1 mg per desiliter. Oke, tapi karena ini langkah yang bisa dikatakan konservatif seperti yang disampaikan Menkes, sebaiknya dihindari dulu begitu ya dokter. Tapi kalau misalnya anak yang susah untuk minum obat yang pil gitu, solusinya seperti apa dokter? Kalau anak besar minum pil ya tidak apa-apa, kan tidak ada pelarutnya. Oke, kalau misalnya agak kesulitan karena tidak semua orang juga cocok begitu dengan obat pil. Nah ini solusinya seperti apa dokter untuk penggantinya? Kalau anak kecil ya puyer tadi itu dibuatkan sirup sendiri, misalnya membuat sirup dengan merebus gula dengan air, itu ada kan sirup kan tidak ada campurannya apa-apa gitu. Oke, itu masih aman ya dokter ya? Lebih aman. Lebih aman. Oke, saya ke Dr. Krisni terlebih dahulu. Dr. Krisni, tadi sudah disampaikan ketika menemui ciri-ciri tersebut harus segera mendapatkan pertolongan medis begitu ya, sebaiknya ke dokter, itu juga menjadi himbauan. Nah, kalau kemudian setelah melakukan perawatan, indikasi sembuhnya itu seperti apa dokter? Ya, jadi indikasi sembuh untuk pasien dengan gangguan ginjal akut ya, mungkin tidak hanya gangguan ginjal akut yang progresif atipikal ini, adalah ini jelas didapatkan jumlah air kemih dalam batas normal. Kemudian anak juga tidak ada gejala yang toksik lagi, jadi anaknya sudah membaik, baik itu tekanan darahnya, kemudian nadi, ya perfusinya semuanya itu dalam batas normal. Itu anak dalam kondisi sembuh. Memang sebagian besar pasien itu kita pulangkan masih dalam kondisi masih menjalankan hemodialisis. Tetapi ini hanya insya Allah hanya bersifat sementara, jadi reversible. Jadi hanya ada beberapa pasien yang saat pulang menjalankan hemodialisis, setelah itu saat ini sudah tidak menjalankan hemodialisis lagi. Oke, tapi kalau untuk yang sembuh ini sendiri, untuk urin normal itu berapa sih dokter, supaya orang tua juga tahu dokter? Ya, kalau kita sebagai orang tua ya, untuk awam itu biasanya kita melihat dari anak itu harus setiap minimal setiap 3-4 jam itu harus ada produksi urin atau sudah harus buang air kemih. Kalau tidak ada berarti ada penurunan dari frekuensi. Sebetulnya kalau hitungan memang ada hitungan, jadi harus lebih dari 1 cc per kilogram berat badan per jamnya. Tetapi kan untuk orang awam kita lebih mudah ya, minimal 3-4 jam itu harus anak sudah harus buang air kemih. Oke, jadi itu yang harus diperhatikan orang tua begitu ya. Terakhir saya ke Dr. Syamsul. Dokter, ini kan sudah ada obatnya meskipun masih dibawa secara hand carry begitu dari luar negeri. Apakah kemudian antidotum yang sudah disampaikan oleh Kemenkes ini bisa menjadi solusi untuk kita dalam jangka pendek ini, dokter? Jadi itu antidotum untuk menetralisir zat yang hasil metabolisme dari etilen glikol maupun dietilen glikol. Zat itu yang toksik itu dinetralisir oleh fomapizol kalau nggak salah. Itu sementara ini baru dapat donasi dari Singapura dan Australia. Di Surabaya belum ada. Ya, jadi mudah-mudahan nanti katanya Kemenkes mau impor, kita dapat. Tetapi yang penting harus diketahui oleh masyarakat bahwa obat itu pun tidak akan berguna apabila anak datang ke rumah sakit dalam kondisi sudah lanjut, sudah terjadi gangguan organik pada ginjalnya. Karena obat itu hanya menetralisir hasil metabolis dari etilen glikol, tidak bisa menyembuhkan ginjal yang sudah rusak. Oke, terakhir singkat saja apa yang bisa disampaikan kepada orang tua, dokter? Yang penting sakit apapun anak kita, batuk pilek, panas, diare, evaluasi monitor jumlah kencing. Ya, kita tidak bisa ngukur, dilihat saja dalam 6 jam harus ada popok atau pampers
siap Oke. puasa. Oke, harus segera konsultasi juga ke dokter ya. Terima kasih Dokter Ya, Syamsul, kalau- terima kasih juga Dokter Krisni sudah bergabung bersama kami siang hari ini. Demikianlah Dialog Titik Tengah untuk edisi hari ini, waspada gagal ginjal akut pada anak. Saya Anwar Fadi pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.